Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 4 hebat. Kemarin terkait dengan pembelajaran kita yaitu sifat koligatif larutan. Ibu sudah memberikan materi terkait dengan contoh-contoh penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dari analisis yang saya buat berdasarkan tugas-tugas yang kalian kirim, mayoritas terkait dengan aplikasi atau penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun setelah memasuki materi, saya beri materi sifat koligatif larutan, kemudian saya mencoba memberi soal kemarin yang seperti ini. Nah, yang seperti ini hampir 80% tidak ada yang menjawab dengan benar. Karena itu saya mencoba untuk mengulangi lagi. Atau secara hakiki mengajarkan kembali sifat koligatif larutan. Nah, sebelum kita mempelajari sifat koligatif larutan, kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari. Pada dasarnya, sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Nah, partikel jumlah zat terlarut ini nanti yang akan menentukan sifat-sifat koligatif larutan. Untuk jumlah zat terlarut nanti akan dinyatakan atau disimbolkan dalam bentuk konsentrasi suatu larutan. Jadi dalam perhitungan atau mempelajari sifat koligatif larutan, prasyarat yang harus kalian pahami selain teori-teori maupun konsep-konsep, kalian juga harus memahami konsep konsentrasi. Nanti kita pelajari berikutnya. Nah, karena tergantung dari jumlah partikel zat terlarut, nanti perhitungan sifat koligatif larutan itu akan dibedakan menjadi 2, yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Non-elektrolit itu di dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion. Maka dari itu konsentrasi larutan sama dengan konsentrasi sebelum reaksi sama dengan konsentrasi setelah reaksi. Jadi tidak terionisasi. Kalau zat elektrolit karena terionisasi bisa jadi sebelum dilarutkan dengan setelah dilarutkan nanti jumlah partikelnya akan berbeda. Nah, karena itu nanti dalam perhitungan sifat koligatif larutan harus memperhatikan adanya ion-ion dan faktor Van Hoff. Nah, sifat koligatif larutan non-elektrolit maupun elektrolit nanti yang akan kita pelajari terdiri dari penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ada 4 ini. Sedangkan penurunan tekanan uap, nanti konsentrasinya yang perlu kita pahami adalah fraksi mol zat terlarut. Untuk kenaikan titik didih,
Dan penurunan titik beku yang harus kita pahami konsentrasinya nanti berbentuk molal. Sedangkan tekanan osmotik nanti berbentuk molar. Jadi antara molal dan molal kalian juga harus memahami apa perbedaan perhitungannya. Oke. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu yang pengetahuan prasyarat dulu, yaitu molalitas dan fraksi mol. Sekarang kita bahas dulu molalitas. Molalitas disimbolkan dengan M kecil. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Molalitas dapat dinyatakan dengan rumus M sama dengan mol kali 1000 per P. Atau mol itu dijabarkan lagi menjadi massa per massa molekul relatif. Massa satuannya gram. Oke. Contoh, sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air, di mana ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, ARO sama dengan 16. Berapa molalitas larutan? Maka kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu molalitas sama dengan massa dibagi massa molekul relatif atau MR kali 1000 dibagi massa pelarut. Kita masukkan. Massa glukosa adalah 9 gram. Kemudian MR-nya adalah hasil penjumlahan dari ARC, ARH, ARO. Cara menghitungnya yaitu untuk MR-nya C6H12O6 adalah 12 kali 6 ditambah 1 kali 12 ditambah 6 kali 16. Sehingga ketemu 180 gram per mol. Kali 1000, kemudian massa pelarut yaitu 500 gram. Sehingga dapat dihitung 0,1 molar. Nah, soal-soal latihan ini nanti bisa dipakai untuk dikerjakan untuk uji kompetensi. Sekarang fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan atau mol total. Dalam campuran zat A dan zat B, maka fraksi mol masing-masing zat dapat dinyatakan dengan XA sama dengan mol A dibagi mol A plus mol B, dan XB sama dengan mol B dibagi mol A plus mol B. Jadi fraksi mol seluruh zat dalam larutan 1 sama dengan 1. Jadi XA ditambah XB akan sama dengan 1. Oke. Berikutnya contohnya, sebanyak 27,6 gram etanol yang rumus molekulnya adalah C6H5OH dilarutkan dalam 54 gram air, yaitu MR-nya H1O16. Maka fraksi mol etanol kita katakanlah mol C2H5OH, maka massa C2H5OH dibagi MR, yaitu 27,6 gram dibagi MR-nya. Cara mencari MR-nya sama seperti tadi, 12 dikali 2 ditambah 1 kali 6 ditambah 16 kali 6, ketemu ini. Maka mol C2H5 adalah ini. Mol H2O, massa H2O dibagi MR. Maka fraksi molnya tinggal memasukkan mol C2H5OH ditambah
dibagi mol C2H5OH ditambah H2O. Nah, ketemu ini. Perhatikan bahwa jumlah fraksi mol adalah 1, maka ini dibagi ini adalah 1. Bisa ya? Untuk fraksi mol tidak begitu sulit. Nah, sementara untuk pertemuan atau untuk pembekalan mempelajari sifat koligatif larutan, kalian harus mampu dulu atau kompeten dulu di perhitungan konsentrasi, yaitu molalitas dan fraksi mol. Oke. Untuk mengetahui atau melihat pemahaman kalian, soal pada kompetensi 1.1 coba kamu kerjakan, dan soal pada kompetensi 1.2 coba dikerjakan. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.